Assalamualaikum buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Dan kamu sudah sarapan, sudah mandi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 PB5, mata pelajaran SBDP dan IPS. Namun nanti di video penjelasan ibu hanya memberikan penjelasan mata pelajaran IPS mengenai sumber daya alam batubara. Kalau SBDP masih berhubungan dengan materi sebelumnya tentang tempo ya, tentang tempo dan tinggi rendah nada. Selamat menyaksikan video penjelasan dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak ibu, kamu sudah mengetahui persebaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, sekarang kamu akan belajar persebaran hasil pertambangan. Itu sudah kamu lihat peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Itu dia. Nah, hasil bahan tambang itu yang di negara Indonesia seperti bahan tambang yang ada di negara Indonesia. 1. Minyak bumi. Ada banyak tambang minyak bumi di Indonesia. Daerah-daerah penghasil tambang minyak bumi seperti ada di Pulau Sumatera, terdapat di Aceh, lalu Sumatera Utara di Tanjung Pura, Riau di Dumai, Sumatera Selatan di Pelaju. Terus ada lagi di Pulau Jawa, terdapat di Wonokromo, lalu Cepu, Cilacap di Jawa Tengah, Majalengka, Jatibarang yaitu di Jawa Barat. Terus di Pulau Kalimantan terdapat di Balikpapan, lalu di Sungai Mahakam yaitu Kalimantan Timur, lalu ada di Tanjung itu di Kalimantan Selatan, lalu Maluku itu di Pulau Seram, serta Irian Jaya yaitu di Sorong. Yang kedua, bauksit atau biji aluminium. Penambangan bauksit ini berada di daerah Riau, itu di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat di Singkawang. Yang ketiga, batu bara. Penambangan batu bara terdapat di Sumatera Barat, yaitu di Sawah Lunto. Lalu Sumatera Selatan di Bukit Asam, lalu Kalimantan Timur di Lembah Sungai Berau, lalu Kalimantan Selatan di Kota Baru, lalu Kalimantan Tengah di Puruk Cahu, lalu Sulawesi Selatan di Makassar, dan Papua di Klamono. Yang keempat, besi. Penambangan besi terdapat di daerah Lampung atau Gunung Tegak, Kalimantan Selatan, di Pulau Sebuku, Sulawesi Selatan, di Pegunungan Verbek, dan di Jawa Tengah yaitu Cilacap. Selanjutnya, timah. Timah itu penambangan timah terdapat di daerah Pulau Bangka, di Sungai Liat, Pulau Belitung, Manggara, dan Pulau Singkep di Dabo. Yang keenam, emas. Penambangan emas ini terdapat di daerah Nangro Aceh Darussalam, di Molabo, Riau di Logos, Bengkulu di Rejang Lebong, Sulawesi Utara di Bolang Mongondo, Kalimantan Barat di Sambas, Jawa Barat di Cokotot, lalu Freeport di Timika. 7. Tembaga. Penambangan tembaga terdapat di daerah Irian Jaya di Tembagapura. 8. Nikel. Ditambang dari daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Sorowako. 9. Marmer. Nah, ditambang daerah Jawa Timur,
tepatnya di Tulungagung, Lampung, Makassar, dan Timur. Selanjutnya yang 10 Mangan, ditambang dari daerah Yogyakarta, itu di Keliripan, Jawa Barat, Tasikmalaya, dan Kalimantan Selatan, Martapura. 11 Aspal. Nah, aspal ini tambangnya daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton. 12 Belerang. Nah, di tambang ini daerah Jawa Barat, yaitu Gunung Patuha, Jawa Timur, Gunung Welirang. Yang terakhir yodium, yaitu ditambang daerah Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, Jawa Timur, di Mojokerto. Nah, anak-anak ibu, itulah bahan atau sumber daya alam persebaran hasil pertambangan. Jadi, ibu harap kamu dapat memahaminya, dan selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, anak-anak ibu, tadi hasil pertambangan menjelaskan atau menyampaikan di mana saja hasil pertambangan batu bara itu. Sekarang ibu akan menjelaskan sedikit saja apa itu batu bara dan manfaatnya. Nah, batu bara itu salah satu hasil dari alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Makanya dikatakan batu bara itu bagian dari sumber daya alam. Nah, manfaatnya yang dimaksud sebagai sumber energi, penghasil listrik, pembantu industri semen, produksi karbon akrit, dan masih banyak lagi. Itulah mengenai batu bara ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, sekarang kamu sudah tahu bahwa negara kita sangat kaya akan sumber daya alam. Tanah di negara kita menghasilkan padi, jagung, karet, kayu, dan sebagainya. Laut dan sungai menghasilkan berbagai jenis ikan, mutiara, pemandangan, dan pantai yang indah. Perut bumi Indonesia mengandung bermacam-macam bahan tambang. Semua kekayaan itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memeliharanya dan mengolahnya dengan baik. Oleh karena itu, kita sendiri harus dapat mengolah dan memeliharanya dengan baik. Nah, ibu harap kamu dapat memahaminya. Ya anak-anak ibu, kita harus mengelola, ingat, kita harus mengelola sumber daya alam semua yang ada di bumi ini dengan baik. Jangan disia-siakan. Baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi mengenai sumber daya alam. Sekarang ibu akan menjelaskan tugas kamu itu di halaman 82. Lagu Aku Anak Indonesia. Itu ada ibu tadi berikan bagaimana mempraktekkan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Tugas kamu itu di halaman 82 mata pelajaran SBDP, kamu mempraktekkan lagu Aku Anak Indonesia dengan not yang benar ya, dengan not yang benar. Ikuti notnya ya. Itu dia. Jangan lupa pakai pakaian sekolah yang lengkap rapi. Jangan baju kamu dikeluarkan, masukkan ke dalam celana ataupun rok kamu ya nak.
biasakan rapi. Itu untuk tugas SPDP di halaman 82. Nah, videonya kapan, Bu? Ibu kasih waktu sampai tanggal 11 ya, 11 September. Lalu tugas kamu di halaman 84 dan 85 itu mata pelajaran IPS. Di 84, lihat apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo cari tahu lebih lanjut, perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Itu ada wacana, itu ada skema manfaat batu bara. Ada 4 manfaat batu bara, lalu di bawahnya lagi ada wacana. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan. Itu juga kamu tulis. Ibu ulangi. Pada mata pelajaran IPS, tugas kamu di halaman 84 itu ditulis skemanya. Ada 4 manfaat batu bara, lalu di bawahnya ada wacana. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini kamu tulis wacananya. Lalu soal-soalnya itu di halaman 85, nomor 1 sampai 3. Ya. Nomor 1, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah, dan seterusnya. Nomor 2, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan, dan seterusnya. 3, kita harus menghemat penggunaan batu bara, dan seterusnya. Jadi soalnya itu ada 3 ya. Itu untuk tugas IPS. Ibu ingatkan sekali lagi, wacana kamu tulis. Kalau tidak kamu tulis, ibu tidak akan menilai tugas kamu walaupun soal itu sudah kamu jawab, ya. Ibu ingatkan, kalau ada wacana di setiap tugas, tulis wacananya, jangan tidak kamu tulis. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat memahami lagi pada soal-soal yang diberikan. Walaupun kamu sudah membacanya, tapi kalau kita menulis sambil membaca kan lebih paham lagi. Nah, dan itu juga wacana itu juga berhubungan dengan soal-soal yang diberikan, ya. Jadi ibu harap kamu tetap menulis wacana tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita. Terima kasih buat anak ibu yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.